Memberikanmu waktu berapa lama baru cocok? Bab 163. Dua pria yang sedang berbincang di luar masuk ke dalam. Wajah Jasper tidak berubah, tersenyum berkata, "Aku antar kalian pulang dulu." Darlin tidak berani melihat Yos, mengayunkan tangannya yang terluka dan berkata, "Aku ingin tinggal semalam lagi. Kamu antar Perlina pulang dulu." "Darlin, tenang saja. Kami sudah menanyakan pada dokter. Sudah boleh keluar dari rumah sakit." Jasper duluan menanggapi alasan Darlin. Darlin dengan serba salah melihat Perlina yang ada di sisinya. Alasannya untuk tetap tinggal di rumah sakit sudah tidak ada. Perlina menerima tatapan minta tolong dari Darlin dengan tidak sungkan memarahinya. "Brengsek, yang terluka bukan kamu. Kamu tentu saja tidak apa-apa. Aku rasa sebaiknya dengarkan Darlin. Tinggal sehari lagi untuk diperiksa akan lebih baik. Di saat yang begitu berbahaya, bukankah harus diperlakukan berbeda? Kalau Leo si bom yang bisa meledak kapanpun saja tidak mencari masalah, Yos juga tidak akan membiarkan Darlin sendirian di rumah sakit." "Berbahaya apanya? Bukannya ada kalian. Apakah mereka bisa membawa orang ke rumah sakit?" Perlina dengan kesal melambaikan tangan. Di rumah sakit ada begitu banyak orang. Ingin masuk ke sini bukanlah hal yang mudah. Darlin tidak perlu memalingkan kepala, sudah bisa merasakan tatapan Yos tertuju padanya. Jangan menatapnya lagi. Dia juga tidak bisa melakukan apapun. "Darlin, kamu lebih baik pulang dengan Perlina. Orang Leo tidak main-main. Kamu sendirian di rumah sakit akan berbahaya." Jasper juga tidak menyembunyikan, langsung mengatakan kemungkinan terburuk padanya. "Aku akan menjaga diriku sendiri." Darlin menolaknya. Jasper sudah mengatakan hal yang seharusnya dia katakan pada Darlin. Melihat dia begitu bersikeras, hanya bisa berkata, "Yos, bagaimana menurutmu?" Yos dengan tatapan dingin menatap Darlin yang keras kepala, lalu berkata, "Utus 2 orang untuk berjaga di sini." Aku mengerti." Jasper pun menganggukkan kepala, mengartikan tidak masalah. "Di sini aku serahkan padamu. Aku ada urusan yang harus diurus." Setelah berkata, Yos tidak melihat Darlin lagi, langsung membalikkan tubuh meninggalkan ruangan itu. Tangan Darlin menggenggam sprei dalam waktu yang lama. Begitu lama sampai tangannya memucat karena terlalu menggerahkan kekuatan. Tidak peduli apa yang dipikirkan Yos, dia tetap harus bersikeras. "Perlina, aku ingin istirahat dulu." Perlina membuka mulut dan akhirnya tidak mengatakan apapun, menarik Jasper pergi. "Kamu istirahatlah, besok aku akan datang menjemputmu. Ada masalah apa, telepon saja aku." "Baik." 3 orang pun pergi. Di ruangan hanya tersisa dia sendiri. Tanpa sadar, matahari di luar jendela sudah tinggal setengah. Hanya tersisa sedikit sinar di langit yang mulai menggelap. Darlin terlihat melamun hingga terdengar suara ketukan pintu. Tok tok tok. Setiap nada seperti sedang mengetuk hatinya. Teringat dengan kenangan buruk semalam, Darlin tanpa sadar menyodorkan tangan mengambil ponselnya. Dengan tegang memegangnya. "Siapa?" "Aku." Mendengar suara Jen, Darlin terdiam sejenak. Kenapa Jen kemari sekarang? Kenapa dia tahu dirinya ada di rumah sakit? Jen yang ada di luar pintu sudah tidak sabar menunggu.
Tidak menunggu Darlin datang membuka pintu, dia langsung membuka pintu dan masuk. Kalau dari awal tahu pintu tidak dikunci, dia tidak akan seperti orang bodoh yang mengetuk pintu. Melihat wajah Darlin yang pucat dan bersandar di ranjang, dia sangat puas. Dengan nada dingin berkata, "Aku dengar kamu masuk rumah sakit. Hanya terluka di tangan saja, sudah harus tinggal di rumah sakit. Kamu sungguh manja." Sekarang, Darlin sudah tidak ingin mengatakan apapun pada Jane. Hubungan pertemanan mereka sudah berubah. "Kenapa? Aku datang menjengukmu. Kamu juga tidak senang ya?" Jane dengan merendahkan melihat desain ruangan, lalu berkata, "Darlin, kamu masuk rumah sakit sama sekali tidak ada orang yang datang menjengukmu ya? Benar-benar menyedihkan." Darlin hanya melihatnya sejenak. Kalau memberitahukan padanya, ruangan yang dingin ini dipersiapkan oleh pria yang sangat dia cintai. Tidak tahu dia akan menunjukkan ekspresi seperti apa. Dia tidak ingin mereka sama sekali tidak bisa berteman dan malah menjadi musuh. "Darlin, ada apa dengan ekspresimu ini?" Wajah Jane terlihat buruk. Rasa senangnya juga dihancurkan oleh ekspresi Darlin yang tenang itu. Orang keji sudah begitu hancur, tapi masih tetap begitu tenang. Ternyata orang rendahan itu tidak ada batasannya. Darlin mendesah dalam hati, dengan tidak berdaya berkata, "Ada apa kamu mencariku?" "Aku tentu saja datang menjengukmu. Tidak peduli bagaimanapun, kita adalah teman sekelas kan?" Jane berbicara dengan lembut, tatapannya terlihat dingin. Dengan arogan berjalan menghampirinya dan berhenti di beberapa meter sebelum sampai di ranjang. Seakan kalau lebih mendekat lagi, dia akan terserang virus. "Jane, hutangku padamu sudah lunas. Aku berharap kedepannya kita tidak perlu berhubungan lagi." Darlin bisa merasakan luka di tangannya terasa sakit karena kedatangan Jane. "Lunas?" Jane seperti mendengar lelucon yang paling lucu. Tertawa dengan sangat berlebihan. Senyuman di wajahnya itu perlahan menghilang. Saat melihat Darlin, wajahnya juga sangat dingin. "Darlin, hutangmu padaku tidak bisa dilunasi hanya dengan luka kecil ini." Dia berhenti sejenak, nadanya menjadi lembut. "Tentu saja, karena kita adalah teman sekelas. Asalkan kamu meninggalkan kota Leidong dan tidak kembali lagi, aku tidak akan menyalahkanmu lagi. Kalau Darlin bersedia pergi, dia akan melepaskannya. Bagaimanapun mereka adalah teman kan? Asalkan sebelum pergi, dia merekam sebuah video saja." Darlin bukannya tidak bisa hidup tanpa pria. Sebagai teman baik, tentu ingin memuaskan hobi Darlin. Mencari puluhan pria untuknya, anggap saja sebagai hadiah perpisahan. Atau pengemis, orang terlantar, orang gila juga tidak buruk. Asalkan pria saja kan? Memikirkan itu, senyuman Jane semakin melebar. Pergi, dia akan pergi. Hanya saja bukan sekarang. Darlin dengan tenang berkata, "Maaf Jane, sekarang masih ada urusan yang belum aku selesaikan. Setelah aku menyelesaikan semuanya, aku akan pergi." Jane dengan wajah tidak puas berkata, "Hah Darlin, kalau kamu tidak rela meninggalkan kehidupanmu sekarang, aku bisa memberikan uang padamu. Cukup untuk menghidupimu sementara waktu. Bukankah keluargamu sangat miskin?
Ternyata Darlene tetap tidak bersedia meninggalkan Yos. Masih saja mencari alasan. Apakah dia menganggapnya anak berusia 3 tahun? Darlene menatap tatapannya itu, menyembunyikan rasa sakit di hatinya, lalu berkata, "Aku sudah mengatakan kalau aku akan pergi, maka aku pasti akan pergi. Asalkan kamu memberikanku waktu." Langkah kaki Jane semakin mendekati Darlene berkata, "Benarkah 1 hari, 2 hari, atau 1 bulan? Perlukah aku memberikan waktu kepadamu 1/2 tahun?" Jane, apa yang harus dia katakan asalkan Yos mengatakan syarat ketiga? Setelah menyelesaikannya dia akan pergi. Kalau dia mengatakannya pada Jane, pasti akan lebih marah kan? Dia tidak ingin hubungan mereka menjadi seperti ini. Sekarang masih bisa membaik. Semakin mengatakan akan semakin salah. Tidak peduli apa yang dia katakan, Jane tetap akan merasa dia sedang mencari alasan saja.